Halo, salam sehat dan juga selamat menuju hari Minggu. Selamat juga untuk dua fans yang mungkin udah gak sabar melihat final Piala Carabao Cup. Gue nyebutnya normal aja lah untuk memberikan penghargaan. Jadi final antara MU dan Newcastle ini final yang paling ditunggu-tunggu buat fans MU setelah hampir menjelang 6 tahun ya puasa gelar, tapi jangan khawatir karena Newcastle juga lebih lama juga nih puasa gelarnya berapa 54 tahun sejak tahun 69 terakhir mereka menang ajang ini namanya Inter Cities Faris Cup. Jadi ini adalah gue juga baru tahu honestly ini adalah cikal bakalnya Piala Eropa. Tahun 69 terakhir kali Newcastle juara. Jadi setelah itu mereka beberapa kali masuk final, termasuk juga tahun 99 waktu MU treble itu juga MU dan Newcastle ketemu tapi di FA Cup. Ya, kemudian berganti kepemilikan, berganti 32 pelatih dan akhirnya kembali mereka kali ini akan mencoba peruntungannya dan lawannya gak gampang. Lawannya juga sama haus haus kemenangan juga dan dalam performa yang sangat baik. Nah, gua akan bahas kira-kira bagaimana keseruan atau jalannya pertandingan dan gua akan bagi video ini dalam 3 sesi. Pertama, informasi secara umum final ini seperti apa. Kedua, tactical board nanti akan gua hadirkan dan terakhir penutup ada kuis. Ya, kuis berhadiah 1 juta voucher makan di Imperial Kitchen untuk em, 4 pemenang. Jadi masing-masing tuh 250.000 hadiah. Jadi gede ya. Jadi jangan sampai skip video ini. Oke, jadi sekali lagi MU sekarang masih ada di 4 kompetisi. Tentunya juga Erik ten Hag sebagai pelatih baru MU pengen memberikan sesuatu ya bagi klub barunya. Ini sangat penting karena menurut wawancara atau statement dia ya sebelum pertandingan dia mengatakan end results-nya tetap harus ada gelar. Dan ini akan menjadi apa ya kalau kopi itu ada tutupnya atau kalau kue tart istilahnya tuh top of the cake-nya harus ada cherry-nya. Karena mereka begitu bagus main musim ini, bisa menyingkirkan Barcelona, moral mereka naik. Tapi kalau sampai mereka gagal mengalahkan Newcastle, sampai gagal juara di final, ini bisa menjadi setback. Tapi kebalikannya, kalau mereka bisa memenangkan piala ini, walaupun dikatakan ini piala ikan cere, piala apa segala macam, tapi ini penting untuk memboosting moral mereka yang saat ini juga mereka masih bermain di 4 kompetisi, masih ada di FA Cup lawan West Ham, walaupun masih jauh ya fasenya. Kemudian di lawan Real Betis ya di Europa League di 16 besar dan di Premier League walaupun tidak mudah tapi mereka juga masih ada kans untuk manjat ke peringkat pertama walaupun nggak mudah. Nah, mungkin banyak yang menganggap pertandingan ini menjadi pertandingan yang mudah buat MU. Gue bisa pastikan no, ini akan menjadi pertandingan berat. Gue tidak mengatakan menang atau kalah, juara atau nggak juara ya. Tapi kalau kita lihat perjalanan Newcastle musim ini, mereka bukan kebetulan kalau ada di peringkat papan atas ya. Gua nggak tahu saat ini. Kalau nggak salah peringkat 3 terakhir. Jadi mereka memang punya suatu si Eddie Howe ini memang pinter ya. Jadi peringkat kelima ya. Jadi dia bermain secara efektif dengan pemain yang ada. Walaupun kadang-kadang mereka harus dirty win istilahnya atau ugly win ya. Dan ini memang banyak dikeluhkan oleh beberapa klub seperti Liverpool yang di pertemuan pertama menang tapi menganggap juru ungkap menuduh banyak wasting time yang dilakukan oleh para pemain Newcastle. Bahkan Erik ten Hag pun gagal menaklukkan Newcastle di pertemuan pertama di Old Trafford 0-0. Pertandingan sangat ketat, mereka banyak menunggu ya itu tadi bahkan si Erik ten Hag sampai mengatakan ini adalah annoying team. Jadi sekali lagi nggak gampang dan yang terakhir adalah kehadiran kembalinya si Bruno Gomares. Ini sangat penting nanti akan gue bahas di tactical board. Ya, setelah dia di kartu merah ya melawan Southampton. Jadi Piala Liga juga di semifinal kartu merah direct red card ya memang karena dia naruh pool yang injek pakai pool kaki wajar. 3 pertandingan berturut-turut si Eddie Howe tidak bisa menemukan formula yang tepat untuk bisa mengatasi lawan-lawannya. 3 pertandingan berikutnya mereka hanya bermain imbang 2 kali dan kalah sekali. Kalah dari Liverpool ya dan tidak ada pemain yang bisa benar-benar bisa menggantikan Bruno. Dia coba di sana ditaruh Joelinton nggak jalan juga, ditaruh Longstaff juga nggak jalan juga. Longstaff ini sama kayak Fred, bagus kalau ada Brunonya. Bruno Guimaraes juga, Fred juga sama bagus kalau ada Bruno Fernandes. Nah jadi sekarang mereka sudah bisa lengkap di lini tengahnya ada Bruno, Joelinton dan juga Sean Longstaff. Ini akan sangat berbahaya dan
pertarungan di lini tengah itu ini akan sangat ketat. Jadi tugas dari seorang ada double pivotnya MU, Fred dan Casemiro ini akan jadi sangat krusial. Fred kemungkinan yang akan menjadikan yang akan memikul tugas melakukan tugas kotor dalam tanda kutip mengawal Bruno, sementara Casemiro yang menjadi backup dan juga yang membilap serangan ke depan. Ya ini jadi sangat penting dan sangat dibutuhkan di sinilah waktunya seorang Casemiro menunjukkan pengalamannya selama di Madrid untuk bisa menularkan pengalaman dia dalam menanggulangi lini tengah dari Newcastle. Nah terakhir mungkin soal kalau MU gue nggak akan banyak bahas ya, bukan nggak banyak bahas, tapi gue akan banyak bahas juga Newcastle berimbang lah, karena memang ada beberapa area yang memang mungkin perlu dibahas dan ini konsekuensinya juga akan nanti ke ke MU sendiri. Nah terkait dengan penjaga gawang, mungkin kita mengunderestimate ya penampilan dari Karius Loris. Kita tahu ini menjadi bahan lelucon dalam beberapa minggu terakhir mungkin setelah Dubravka nggak bisa main karena sudah cup tight ya, dia main di awal-awal babak awal di Piala Liga bersama MU sehingga dia nggak bisa main. Kemudian juga Nick Pope kita tahu terkena kartu merah sehingga mau nggak mau Karius Loris penjaga gawang ketiga yang sampai sepanjang musim ini nggak pernah bermain di level kompetisi resmi, hanya main di pramusim lawan Al Hilal di Arab Saudi karena kita tahu pemilik Arab Saudi. Tapi dari informasi yang gue baca di media, pemain ini tetap profesional, tetap latihan, tetap punya motivasi, dan ingat, dia ada di momen terendah dalam hidup dia sekarang. Ya, semua orang mengolok dia, menganggap dia adalah lelucon, penyebab kekalahan Liverpool di final 2018, memang iya. Tapi ingat, manusia yang dalam keadaan terpojok, manusia yang tidak punya nothing tulus lagi, justru disitulah momennya bisa bangkit. Dan ketika Nick Pope di kartu merah, tentu Eddie Howe sudah langsung mengontak si Karius untuk siap-siap dan gue yakin dia adalah seorang Jerman dan yang gue tahu mental Jerman ini memang justru semakin ditekan semakin dia bangkit ke kekuatannya, jadi harus hati-hati. Gue nggak bilang dia akan pasti tampil brilian atau apa enggak, tapi hati-hati karena sekali lagi dia sudah sekarang nothing tulus dan ini mungkin akan menjadi momen bagi dia untuk bisa mengembalikan karirnya. You never know ya. Yang jelas pertarungan ini tidak akan mudah bagi MU, nggak akan mudah, ini akan sangat berat. Tapi memang juga kita tahu MU punya performa yang sangat luar biasa beberapa laga terakhir ini ya, terutama di area belakang dan tengah. Nah di depan paling hanya satu isunya Marcus Rashford yang dari kabar terakhir masih belum, masih 50-50 lah ya waktu lawan Barcelona karena dia ditarik di akhir-akhir pertandingan. Kita semua berpikir itu hanya untuk menjaga dia dari cedera atau kelelahan, tapi ternyata ada masalah. Tapi nggak ada masalah juga sih karena penggantinya juga Anthony yang kita tahu cukup mumpuni lah dan kemarin menyumbang menjadi match winner di pertandingan terakhir lawan siapa kemarin dia terakhir lawan Barcelona ya gitu. Oke, nah sekarang kita langsung aja ke tactical board. Selamat menikmati, jangan lupa di akhir ada kuis untuk kalian berhadiah 1 juta makan di Imperial Kitchen. Ini dia. Ya teman-teman, kita sekarang udah ada di tactical board ala-ala gua. Jadi ini adalah prediksi susunan pemain antara MU dan Newcastle ya, dan juga akan gue gambarkan kira-kira nanti seperti apa jalannya pertandingan dan kemudian di area mana nanti akan terjadi gesekan yang cukup intens ya. Gue akan mulai dari Manchester United dulu. Mungkin sebagian dari lu udah bisa menggambarkan ya kurang lebih seperti apa susunan pemain yang ditampilkan sama Erik ten Hag. Gue akan mulai dari penjaga gawang De Gea. Ini menurut gue akan menjadi pilihan utama. Walaupun area ini sebenarnya menarik ya, di Piala Liga sepanjang musim ini Erik ten Hag menampilkan 3 penjaga gawang. Dubravka yang sekarang ada di Newcastle, kemudian juga Tom Heaton, dia main di leg kedua di semifinal ya waktu menghadapi Nottingham Forest, dan juga De Gea. De Gea main di leg pertama waktu main lawan Nottingham Forest juga. Ya, jadi kenapa gue melihat De Gea akan jadi pilihan utama karena Ten Hag tidak mau mengambil resiko. Ini akan menjadi trofi pertama dia kalau dia berhasil menang dan juga final pertama dia di Manchester United. Dan dari cara Ten Hag menampilkan De Gea di pertandingan lawan Nottingham Forest leg pertama, artinya dia memang memandang serius ajang ini. Oke, De Gea. Dan kita ke depan ke back 4-nya MU. Ini adalah back 4 yang kurang lebih seperti ini. Luke Shaw di kiri, Lisandro Martinez dan Varane akan duet. Kemudian di kanan ini ada 2 pilihan sebenarnya, Diogo Dalot atau
AWB. Tapi gue yakin si Erik ten Hag juga sudah mempelajari lini serang dari Newcastle ini tidak main-main ya. Terutama di area sini mereka akan banyak mendapat tekanan dari Alan Maximin dan juga dari Joelinton. Nanti kemungkinan ini Joelinton akan di sini, Bruno yang di tengah ya. Nanti gua akan bahas Newcastle. Jadi dia nggak mau mengambil resiko menampilkan bek kanan yang bagus nyerang tapi kurang apa namanya? Kurang kuat dalam bertahan. Jadi AWB juga kita tahu sepanjang musim ini cukup stabil ya penampilannya. Nah, di double pivot tentunya ada Casemiro dan Fred. Ini sangat penting nanti peran Casemiro gua akan bahas terkait dengan komposisi pemain Newcastle. Kemudian Bruno udah pasti, terus Sancho, lalu Weghorst target man. Nah, satu area yang mungkin akan menjadi pertanyaan adalah Rashford. Karena dari update terakhir Rashford ini kondisinya belum 100%. Waktu menghadapi Barcelona dia ditarik menit 88 dan banyak orang yang berpikir dia ditarik karena nyimpen tenaga begitu ya dan juga menghindari cedera. Tapi kalau informasi yang beredar katanya Rashford ada mengalami sedikit masalah. Kita nggak tahu, ini juga masih 50-50. Tapi seandainya dia tidak bisa nggak bisa ditampilkan, ya anggaplah dia harus absen, maka kemungkinan di sini akan Anthony. Tapi dia akan bermain di kiri ya, nggak di sini. Jadi Sancho yang di kiri nanti. Jadi ini tuker di sini. Ini Sancho di kiri, Anthony yang di kanan, Weghorst di tengah. Oke, ini line up-nya. Nah sekarang kita ke Newcastle. Gue geser deh ke sini ya. Nah, ini Newcastle. Nah di bawah penjaga gawang, mungkin lu berpikir bahwa ini akan menjadi another stand-up comedian. Hati-hati karena Karius memang 2 tahun terakhir dia hanya main sedikit ya di level profesional. Gue lupa berapa, pokoknya dia berkelana lah ke Fenerbahce, kemudian juga ke Union Berlin sebelum akhirnya dia hanya main 1-2 kali di level di sisa di Newcastle waktu lawan Al Hilal setelah Newcastle dibeli sama klub Arab. Intinya dia memang tidak banyak bermain di level profesional. Tapi dari berita-berita yang gue baca, Karius ini adalah seorang profesional. Ya dia tetap latihan, dia punya komitmen dan juga banyak yang mengatakan dia justru ada di lowest point yang nggak ada lagi bisa turun, dan ini adalah momen bagi dia untuk bisa mengembalikan horor tahun 2018 ya, 5 tahun lalu waktu dia melakukan 2 kali blunder. Jadi hati-hati ya, Karius akan tetap bisa menjadi faktor penting dalam upaya Newcastle untuk menjaring trofi pertama mereka setelah 54 tahun. Nah di back four ini adalah duet yang tidak tergantikan, Fabian Schär dan juga Botman. Di kanan Trippier ini akan banyak naik ke atas ya, mengganggu areanya. Show ini juga menarik ya, dua back tim nasional Inggris. Mungkin arguably ini adalah back sayap utama Inggris ya. Luke Shaw udah pasti, Trippier memang bersaing dengan TAA, tapi TAA kita tahu juga lagi turun. Jadi Trippier ini akan menarik, dan dia nggak tahu nanti ya kalau Rashford, maka ini tugas berat buat dia, nggak bisa terlalu naik ke atas karena kalau Rashford memang di sini, seandainya Rashford ya ataupun Sancho ini cukup berbahaya ya naik sampai sini, bisa mengokupasi daerah kanan Newcastle. Nah formasinya 4-3-3 ya, beda sama MU 4-2-3-1 seperti biasa. Nah kemudian di kiri Burn ini juga sama, ini juga langganan nggak tergantikan. Jadi ini adalah formasi 4 back, 4 pemain yang paling sering ditampilkan oleh Newcastle ya. Nah kita ke tengah, Sean Longstaff sudah bisa, ini juga pemain yang sangat berbahaya, walaupun di Liga baru 1 gol, tapi dia menjadi katalisator ya di laga lawan Southampton di leg kedua waktu dia menciptakan 2 gol. Jadi pergerakan dari Longstaff ini sangat berbahaya, walaupun dia nggak terlalu kelihatan, bukan gelandang yang yang eksplosif. Cuman beberapa kali pergerakannya memang sangat bahaya. Kalau lu lihat gol dia ke gawang Southampton itu benar-benar tidak bisa dipantau atau detect oleh pertahanan Southampton. Jadi ini gelandang yang sangat hati-hati, dan ketika ada kesempatan dia akan naik diam-diam. Ini sangat berbahaya. Nah kemudian di sini nih Bruno. Nah Bruno akan menggantikan Anderson ini ya, tapi dia akan berperan di sini nih, di tengah di sini. Nah Joelinton kemungkinan besar akan di kiri. Nah 3 gelandang Newcastle ini adalah
area yang paling berbahaya. Ya kadang-kadang depannya memang banyak melakukan tekanan, tapi Longstaff, kemudian juga Bruno ya. Ini Bruno di sini. Nih gua hapus dulu deh biar nggak bingung ya. Ini Bruno nih. Ini Bruno. Nah di sini justru Joelinton nanti kemungkinan. Dan ini seperti biasa memang kalau ada Bruno, si Joelinton yang ke sini. Joe gini aja, Joe aja biar gampang ya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat, mungkin tadi di bridging gue udah bahas ya. Kalau belum gue akan repetitif lagi sekali. Jadi Bruno ini memang sangat penting ya. Nggak heran Arsenal dua musim lalu atau musim lalu ya pengen membeli dia ya. Karena memang 2 atau 3 pertandingan tanpa kehadiran dia, Newcastle langsung seret gol, tidak bisa mencetak gol, bahkan tidak bisa menang ya. Sehingga dia kembali right in time setelah mendapatkan kartu merah juga di laga melawan Southampton ya di semifinal Piala Liga. Dia ini bertahannya oke, kemudian juga di dua gol yang melawan Southampton itu yang diciptakan Longstaff itu juga diawali kipas dari Bruno. Nah, Bruno ini akan banyak beradu dengan Fred kemungkinan yang ngejagain. Nih. Dia harus benar-benar jaga Bruno, dan gue yakin Erik ten Hag juga sudah mempelajari kekuatan dari Newcastle. Dan masih ingat ketika MU menyingkirkan Barca, Fred ini juga yang banyak mendapat pujian dari si Erik ten Hag karena dia berhasil menjalankan tugasnya menjaga Frenkie de Jong. Nah ini kan posisinya Bruno agak mirip dengan Frenkie de Jong ya, perannya juga sama. Jadi kalau dilihat dari topografinya, kemungkinan Fred yang akan banyak bertugas menjaga Bruno. Ini sangat penting ya. Dan tentunya tetap ada backup juga dari Casemiro untuk menjaga Bruno kalau seandainya Fred lewat. Karena Bruno arguably ya, mungkin lu nggak setuju, ini justru to some extent agak lebih berbahaya ketimbang Frenkie de Jong. Gue tahu lu akan mengcounter, tapi itu pendapat gue ya, karena gue lihat berapa kali videonya. Alasan Newcastle itu begitu kuat, terutama di aspek penyerangan, adalah justru karena Bruno. Ini orang benar-benar yang bekerja keras untuk mendorong bola ke Almiron, ke Wilson atau Isak atau siapapun yang diturunkan, dan juga ke Alex Maximin. Nah, jadi penting nih untuk dimatikan oleh Fred atau Casemiro. Ini Bruno ya. Jadi ini Bruno Fernandes, ini Bruno Guimaraes. Nah kita ke depan. Almiron sekarang walaupun belakangan memang mungkin agak sedikit turun penampilannya, tapi tetap menjadi pilihan utama. Di kiri juga kalau mengacu ke pertandingan terakhir, Alex Maximin yang akan ditampilkan. Nah di sini yang agak mungkin rancu ya. Apakah Isak atau Callum Wilson? Wilson kemarin main 30 menit, tapi kalau gua melihat Wilson yang akan main, karena bagaimanapun juga Wilson lebih bisa menjadi magnet, kemudian juga lebih berpengalaman, dan dengan format gaya bermainnya Eddie Howe ini sangat penting untuk punya striker yang bisa menarik perhatian lawan, karena sekali lagi kekuatan dari Newcastle ini justru ada di sini nih, di 3 pemain ini. Kalau dia bisa menjadi magnet bagi pertahanan MU yang kita tahu juga cukup ketat, maka banyak atau ada peluang bagi Joelinton, Bruno untuk bisa meneror pertahanan United ya. Dan ini gua bilang gak akan mudah buat MU, karena Newcastle adalah tim yang bermain sangat pragmatis. Bahkan juga ada yang mengatakan mereka kadang-kadang tricky ya, suka ngulur-ngulur waktu. Kalau kita ingat waktu lawan Liverpool di awal musim ini, dan juga Erik ten Hag sendiri mengatakan mereka adalah annoying team ya. Jadi tapi it works ya, dan tim yang paling sedikit kebobolan. Jadi kira-kira itu inti dari pertarungan ini akan ada di lini tengah. Pertandingan antara Bruno dengan Bruno atau juga Bruno dengan Fred. Kita akan lihat siapa yang unggul. Nah, tadi kalian udah lihat ya bagaimana pemaparan gua di awal, bridging, kemudian juga tactical board. Sekali lagi, semoga ini bisa memberikan referensi buat kalian sebelum menonton. Tentu gua nggak berharap kalian semua setuju, dan juga tentunya gua bisa salah prediksinya. Tapi mudah-mudahan itu bisa menambah keseruan nanti kalian final nonton MU dan Newcastle. Dan seperti janji gue di awal, gue akan kasih kuis ke kalian. Hadiahnya adalah 4 voucher masing-masing senilai 250.000 untuk makan di Imperial Kitchen ya. Syaratnya gampang, syaratnya nggak banyak. Lu cukup menjawab siapa pencetak gol terakhir di pertandingan antara MU dan Newcastle. Jadi termasuk juga 120 menit kalau perpanjangan waktu ya, penalti enggak. Jadi siapa pencetak gol terakhir di pertandingan MU dan Newcastle di open play, bukan sampai adu penalti.
Eh, bisa siapa aja terserah. Bahkan kalau lu yakin itu 0-0, ya lu bilang aja nggak ada pencetak golnya, nggak ada masalah. Ya, dan tinggalkan jawabannya di kolom komen. Nggak ada syarat apa-apa. Lu mau nggak subscribe, lu mau nggak follow gua, nggak ada masalah. Kalau lu menang nanti, ya tentu gua akan memberikan hadiah voucher tersebut ya. Sekali lagi 250.000 untuk 4 pemenang. Nah, bagaimana kalau ada lebih dari 4 yang menjawab sama? Gua akan pilih yang menjawab paling cepat. Ya, nanti tinggal dilihat waktunya siapa yang cepat. Kalau lebih dari 4, kalau nggak sampai 4, misalnya 1, 2, 3, 4, ya lu udah otomatis menang. Ya, jadi itu tadi sedikit giveaway buat gua. Semoga itu juga bisa menambah semangat lu untuk menonton final. Terima kasih udah nonton. Semoga sehat-sehat semua. Selamat berseru-seruan dan may the best win. Thank you.